Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show Presisi dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan bersama Kompol Imade Yogi Purusa Utama Kasat Reskrim Polresta Mataram Polda Nusa Tenggara Barat. Pak Yogi. Baik Mbak Mentari, selamat siang, ketemu lagi kita. Betul Bapak. Bapak Yeay. membicarakan mengenai tim khusus Puma Polresta Mataram ini, bagaimana upaya dalam memetakan daerah yang dinilai rawan gangguan keamanan memasuki masa pemilu 2024? Baik Mbak Mentari, jadi dapat kami sampaikan bahwasanya bagaimana cara dari tim Puma yang memang sudah dibentuk dalam hal ini dengan beranggotakan yang tadi kami sampaikan ada 16 orang. Jadi rekan-rekan memang berdasarkan berawal dari polisi lingkungan yang memang sudah terbentuk sebanyak 666 orang Mbak Mentari. Jadi dari 666 orang, semua informasi di wilayah hukum Polres Kota Mataram, di mana terdapat 7 kecamatan yang memang serta-merta secara langsung titik-titik atau tempat-tempat yang memang di mana dibilang daerah rawan khususnya Mbak. Jadi setelah mengetahui dari tim Puma akan terbagi Mbak, akan terbagi. Jadi masing-masing orang yang berdomisili di tempatnya langsung akan wajib hukumnya mengetahui tindak pidana yang terjadi Mbak. Nah, setelah mengetahui ada tindak pidana yang bersangkutan memprofiling dan mendapat tambahan mungkin informasi dari keterangan saksi, mungkin alat petunjuk lainnya seperti CCTV, itu akan menjadi bahan mereka untuk bagaimana cara untuk melakukan upaya preventif, represif Mbak dalam hal ini yaitu penegakan hukum demikian. Baik, lalu apakah sejumlah ancaman seperti mungkin tindak pidana konvensional, bahkan juga terorisme, Bapak, dan termasuk intoleransi dan kekerasan ini masih terus diantisipasi oleh tim khusus Puma di wilayah hukum Polresta Mataram? Jadi memang mohon izin Mbak Mentari, untuk tugas khususnya memang mengarah ke sana Mbak. Selalu kami tekankan kami kepada rekan-rekan tim Puma dalam hal ini, seperti contoh konvensional yaitu 3 cepu Mbak, curas curanmor. Ini memang mendominasi Mbak dalam hal ini, tapi menurun dari tahun ke tahun Mbak. Di 2022 kami data ada sekitar 600 lebih, sedangkan sekarang tahun 2023 di akhir Desember ini sekitar 200 Mbak. Jadi mengalami penurunan Mbak sangat besar. Nah, jadi untuk antisipasi tersebut sudah kita mapping Mbak di mana wilayah rawan, siapa pelakunya, peredarannya kemana, dari tindak pidana konvensional yang dimaksud. Sedangkan untuk tindak pidana lainnya seperti mohon izin sara dan lain-lain, alhamdulillah Mbak dengan upaya yang memang sudah dilakukan oleh Bapak Polres Kota Mataram kemarin itu dari kejadian 2015 yang memang tidak bisa terselesaikan dalam hal ini dan berkelanjutan sampai 2023 kemarin sudah bisa terselesaikan dengan upaya dalam hal ini upaya represif yang kita lakukan dalam hal ini gabungan antara Polres Kota Mataram dengan stakeholder lainnya Mbak. Sasaran yang ketiga yaitu sehubungan dengan mungkin tindak pidana yang memang sekarang marak Mbak. Jadi tetap kita melakukan antisipasi Mbak di mana kantong-kantong yang memang kemarin sempat disentuh dari keluarga kita, mohon maaf dari tim Densus itu tetap kita mapping karena memang mohon izin Mbak dalam hal ini masih masuk wilayah luar dari Kota Mataram Mbak yaitu wilayah Lombok Barat demikian. Baik, itu artinya dari tim khusus Puma tersebut cukup efektif begitu Bapak ya untuk Sangat efektif Mbak. menurunkan tingkat kriminalitas baik intoleransi ataupun terorisme dan pencurian motor begitu ya. Lalu Siap, Bapak betul sekali. berbicara mengenai pemilu 2024, apakah deklarasi dari Cinta Damai jelang pemilu tersebut cukup efektif untuk menjaga Kamtipmas wilayah Kota Mataram? Baik Mbak, mohon izin untuk deklarasi Cinta Damai sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda NTB dalam hal ini. Berikut Bapak Kapolresta yang melalui Forkopimdanya itu sangat-sangat mendukung Mbak karena memang sebelumnya yang kami ketahui Mbak, sebelum pelaksanaan pemilu 20 yang mulai 28 November kemarin Mbak hingga nanti tanggal 10 Februari 2024 Mbak. Itu upaya yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Kota Mataram dalam hal ini selain kegiatan deklarasi pemilu, beliau sudah mendatangi atau turun langsung berkoordinasi dengan masyarakat maupun Forkopimda hingga saat ini
sangat aman, Mbak, terkendali khusus wilayah Kota Mataram, Mbak. Demikian. Baik, Pak Yogi, apakah Anda memiliki pesan untuk masyarakat dalam masa tahapan pemilu saat ini? Mohon izin, Mbak, mungkin khusus sedikit di luar tahapan pemilu, Mbak, khususnya karena selain tindak pidana konvensional, Mbak, yang sudah menurun, mungkin sedikit meningkat, Mbak, tindak pidana yang namanya tindak pidana penipuan online, Mbak. Nah, kami berharap kepada masyarakat, khususnya wilayah Kota Mataram maupun umumnya atau di luar daripada Kota Mataram, berhati-hatilah terhadap pembelian yang namanya pembelian online, Mbak. Karena apa? Kita harus bertemu langsung dengan penjual, Mbak. Jangan sampai pembeli mentransfer sejumlah dana kepada penjual, padahal unit yang akan dibeli atau orang yang akan diajak transaksi jual beli tidak bertemu, Mbak. Banyak sekali laporan di mana korban dalam hal ini membeli kendaraan, sudah mentransfer, ternyata kena tipu, Mbak. Demikian, Mbak. Yang kedua, masyarakat dalam hal tahun pemilu dalam hal ini, silakan lebih cermat dalam hal pertama untuk mengikuti alur pemilu dengan baik dan benar. Yang kedua, hati-hati terhadap segala apa kegiatan yang kita lakukan. Karena apa? Sekarang zaman sudah modern, Mbak. Sedikit kita up di media itu bisa menjadi bumerang kepada kita. Karena kita di sini ada Undang-Undang ITE, Mbak, yang mengatur sehubungan dengan tindak pidana dimaksud, Mbak. Mungkin yang terakhir, sekiranya masyarakat Kota Mataram ada aduan atau pelaporan polisi, silakan melaporkan langsung ke kami, Satreskrim Polres Kota Mataram atau Polres Mataram, Mbak. Pasti akan kami tindak lanjuti. Demikian. Semoga masyarakat Kota Mataram aman hingga ke depan lebih aman terkendali. Demikian. Terima kasih, Mbak Mentari. Baik, terima kasih Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Kasat Reskrim Polresta Mataram Polda Nusa Tenggara Barat, telah bergabung bersama kami dalam program Talkshow Presisi. Salam presisi, Pak Yogi. Salam presisi, Mbak. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Talkshow Presisi kali ini, saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.